Alhamdulillah, dalam situasi seperti ini kita masih diingatkan kembali untuk berbicara tentang sesuatu yang sangat urgen, sesuatu yang sangat penting. Apa itu adalah nilai-nilai yang pernah digali oleh para founding fathers, terutama oleh Bung Karno, meletakkan sendi-sendi dasar bagaimana membangun sebuah nation state atau sebuah negara bangsa yang pastinya sangat tidak mudah. Para founding fathers kita sangat tidak mudah, akan tetapi tahu persis bagaimana caranya membangun satu bangsa dan satu negara. Kenapa tidak mudah? Karena memang pilihan bangsa Indonesia itu bukan pilihan yang mudah. Pilihan yang sangat berat dan sangat sulit. Tapi pilihan itu mampu menjamin teritori dari Sabang sampai Merauke sampai hari ini bersatu dalam satu negara yang namanya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Memilih negara kesatuan pasti menjadi satu perjuangan berat, karena ada satu fakta di mana bangsa Arab itu satu bangsa, tapi memilih bersepakat untuk menjadi puluhan negara. Eropa satu bangsa memilih bersepakat dalam puluhan negara. Akan tetapi Indonesia ini puluhan bangsa bersepakat dalam satu negara kesatuan Republik Indonesia. Dan itu bukan hal yang mudah. Meletakkan kompromi bagaimana bangsa ini akan dibangun. Makanya founding fathers kita adalah orang-orang yang hebat. Dan pilihan-pilihan ini bukan sesuatu yang sangat sederhana. Satu contoh, pasti ketika bangsa ini berdiri, bangsa ini bangkit, bangsa-bangsa yang lain juga sudah bangkit. Dan bangsa Indonesia apakah akan sangat dipengaruhi oleh bangsa yang lain? Ya. Belanda mempengaruhi Indonesia. Bangsa-bangsa Eropa mempengaruhi Indonesia. Agama-agama mempengaruhi bangsa Indonesia. Sampai bangkit menjadi sebuah negara. Akan tetapi memilih menjadi Indonesia dan tetap menjadi Indonesia adalah satu pilihan yang benar-benar matang dilakukan oleh bangsa Indonesia yang dalam hal ini dipimpin oleh seorang revolusioner besar namanya Bung Karno. Makanya Bung Karno ini adalah satu sosok yang sampai hari ini sulit untuk ditemukan padanannya. Di mana pada zaman seperti itu orang bisa diajak dalam satu bangsa Indonesia, satu bahasa Indonesia, satu tanah air Indonesia. Itu bukan sesuatu yang mudah. Dan bangsa ini bangkit. Dan titik-titik kompromi itu bahkan sampai selesai Indonesia merdeka masih bisa kita lihat. Sastrawan-sastrawan juga secara bersama-sama mencoba membangun bangsa ini agar tetap menjadi satu kesatuan. Karya-karya sastra kita sangat luar biasa. Bagaimana kita tetap dalam
ikatan satu bangsa. Apakah bangsa ini akan mengambil cara-cara Eropa? Para pujangga kita menjawab dengan satu tulisan yang sangat sederhana, salah asuhan. Apakah bangsa ini akan berkiblat ke Belanda? Bangsa-bangsa ini kemudian dijawab dengan hal yang sederhana. Ada tulisan, tenggelamnya kapal Van der Wijk. Apakah bangsa ini akan berkiblat kepada cara-cara Timur Tengah? Ada tulisan, runtuhnya surau kami. Ada naskah dengan judul, di bawah lindungan Ka'bah. Apakah bangsa ini akan murni dibangun dengan cara Indonesia, cara Nusantara? Ada tulisan-tulisan yang sangat berbobot, termasuk Siti Nurbaya. Nah, bangsa-bangsa yang lain mencoba mempengaruhi, tapi bangsa ini mampu berdiri dengan skema-skema yang dibangun di atas bangsa Indonesia. Makanya orang-orang kadang selalu bertanya, di atas nilai apa bangsa ini dibangun, kok sampai hari ini mampu bersatu dalam satu negara walaupun berbeda-beda. Nah, prinsip-prinsip ini sangat erat kaitannya dengan landasan-landasan yang dibangun oleh para pendiri bangsa. Meletakkan Pancasila misalnya. Pancasila ini juga dibangun atas nama sesuatu yang sudah ada di dalam tradisi erat bangsa Indonesia. Makanya kadang saya sendiri kadang ditanya, apakah Pancasila ini mencerminkan nilai-nilai dasar bangsa Indonesia? Sangat mencerminkan nilai-nilai dasar bangsa Indonesia. Bahkan sebagai orang Islam, sebagai kaum muslimin, sangat diwakili dengan bahasa-bahasa yang ada dalam Pancasila. Nah, ini bukan sesuatu yang bukan sesuatu yang mudah. Makanya kadang generasi-generasi muda di Indonesia harus diingatkan kembali. Harus diingatkan kembali bahwa ada sesuatu yang sangat berat yang dialami oleh para pendiri bangsa. Untuk apa? Membangun bangsa yang berbeda-beda bangsa, tapi bersepakat dalam satu negara kesatuan Republik Indonesia. Ini bukan sesuatu yang mudah, dan prestasi-prestasi ini harus selalu didengungkan kembali sampai hari ini. Terutama apa? Terutama karena akhir-akhir ini ada beberapa hal yang kadang anak-anak muda sudah tidak mengenali lagi. Sudah tidak mengenali lagi bahwa bangsa ini punya sesuatu yang bisa dibanggakan dan sangat membanggakan di atas bangsa yang lain. Terutama karena mudahnya sekali hari ini orang untuk dapat akses terhadap sesuatu yang ada di luar. Kemudahan-kemudahan teknologi memungkinkan anak-anak hari ini, orang-orang hari ini, untuk bisa mengetahui apa yang ada di luar. Dan bahkan bisa mengambil sesuatu apa yang ada dari luar. Itu adalah fenomena muda hari ini. Fenomena hari ini adalah fenomena transnasional. Apa saja bisa menjadi sesuatu yang bahkan masuk ke dalam rumah kita masing-masing tanpa bisa dibendung. Mulai dari sisi budaya, teknologi, sisi agama. Ini semuanya sudah menjadi satu kesatuan. Apa yang dilakukan oleh pemuda Indonesia juga bisa dilakukan oleh pemuda-pemuda di luar Indonesia. Makanan-makanan orang Eropa bisa dimakan oleh orang Indonesia. Budayanya orang Korea bisa menjadi budaya orang Indonesia, anak-anak muda. Mulai dari rambut berdiri, gaya mohawk juga bisa dipakai oleh anak-anak Indonesia. Kenapa? Karena mudahnya hari ini orang untuk bisa mengakses dunia internasional. Orang tidak perlu keluar rumah ketika mau melihat Eropa. Dulu orang Indonesia mau melihat gajah
mesti menunggu siaran flora dan fauna. Hari ini di dalam kamar orang bisa melihat apa saja. Cukup membuka YouTube, cukup membuka Google. Dulu orang mencari teman harus benar-benar kemana-mana. Sekarang di dalam kamar bisa mencari teman melalui jaringan yang namanya Facebook atau jaringan namanya WhatsApp. Jadi dunia baru ini adalah dunia di mana informasi orang sangat terbuka. Apapun. Makanya kadang orang juga punya kecenderungan yang sangat, ada yang selektif, ada yang tidak selektif. Anak-anak kita tiba-tiba kemudian berbicara menggunakan bahasa yang bukan bahasa Indonesia. Ini gejala baru yang tidak bisa dibendung, karena ini adalah fenomena yang memang akan terjadi dan akan terus terjadi. Jadi orang Indonesia bisa makan dengan makanan Itali, orang Amerika bisa lihat Indonesia, orang Indonesia bisa lihat Eropa, bahkan apapun yang terjadi di sana bisa dilihat hari ini. Ini adalah sebuah sistem baru. Semuanya serba transnasional. Bahkan sampai penyakit pun hari ini berskala internasional. Satu contoh sekarang misalnya wabah corona. Ini adalah wabah internasional. Jadi ini dunia manapun sedang terjadi. Anak-anak kita kadang lebih tahu-tahu bisa berbudaya dengan budaya yang lain. Ini ya nggak dicapai oleh orang-orang dulu. Bahkan mungkin belum kebayang pada zaman para pendiri bangsa ini membangun bangsa. Akan tetapi sesuatu yang harus tetap diingat adalah bahkan kita bisa menjadi Eropa, akan tetapi kita kalau ke Eropa tetap ditanya identitas bangsa kita mana. Karena akan ditanya paspor kita mana, visa kita mana. Itu adalah identitas terakhir manusia dalam skala internasional. Makanya kadang dalam situasi-situasi transnasional seperti ini ada hal-hal yang kadang orang melupakan bahwa bangsa ini punya sesuatu yang sangat berharga dan tidak bisa dianggap sembarangan. Nah, anak-anak ini kalau tidak diingatkan kembali, maka yang terjadi adalah menganggap bahwa bangsa Indonesia ini tidak ada baiknya sama sekali. Seperti akhir-akhir ini, apa yang dimiliki oleh bangsa Indonesia selalu dianggap kalah jauh dengan bangsa yang lain. Kita punya Pancasila, kemudian ada yang menganggap ini sudah mulai harus diganti dengan sistem-sistem. Ada yang menawarkan dengan sistem khilafah, ada yang menawarkan dengan sistem ikhwan. Sebuah kemudahan memahami informasi yang kadang tidak dipahami. Satu contoh, hari ini ada yang namanya Hizbut Tahrir. Hizbut Tahrir adalah caranya orang Palestina dulu untuk memerdekakan bangsanya, untuk menyelamatkan bangsa Palestina. Itu digagas oleh Taqiyuddin An-Nabhani dan di sana gagal. Maka kemudian ada yang mencoba menerapkan itu di Indonesia, pastinya akan gagal dan nggak bisa. Ada Ikhwanul Muslimin, dulu itu adalah caranya Hasan al-Banna, bagaimana dia membangun sebuah sistem di Mesir untuk membangun bangsa Mesir, dan itu gagal. Nah, makanya kan sesuatu yang gagal di Palestina, sesuatu yang gagal kalau tidak dipahami akan diterapkan di Indonesia, ya pastinya juga tidak akan berhasil. Makanya ketika sampai di Indonesia kemudian berhadapan dengan Pancasila. Sementara kita punya cara yang sangat luar biasa dengan cara-cara Indonesia ketika ada sesuatu yang masuk, punya sistem adaptasi yang luar biasa di Indonesia. Semenjak mulai dari Islam masuk, mulai dari agama-agama yang lain masuk, punya caranya. Nah, ini adalah cara-cara bangsa Indonesia yang kadang tidak dimiliki oleh bangsa yang lain. Ini cara-cara kita, dan itu dilakukan oleh bangsa-bangsa yang para pendiri bangsa kita. Nenek moyang kita memang jago mengelola bangsa Indonesia. Proses-proses sosial,
proses-proses politik. Nah, sekarang anak-anak internasional juga sudah mulai. Penetrasinya nggak bisa. Penetrasi budaya tidak bisa, sangat sulit. Makanya ada yang kemudian membangun cara berbangsa yang berbeda-beda. Misalnya, satu contoh, itu ada cara-cara yang menurut saya, dalam pandangan saya luar biasa. Mereka tetap nggak bisa membendung. Amerika misalnya, nggak bisa dia menghadapi penetrasi spiritual dari Cina. Amerika nggak bisa menahan itu. Apakah dia menolak? Nggak bisa nolak. Paling dengan cara sederhana, ambil alih kebudayaan. Dia bikin American Shaolin, American Kung Fu, penetrasi budaya Jepang di kalangan anak muda Jepang. Ini juga nggak bisa dibendung oleh bangsa sebesar Amerika. Maka dia bikin American Ninja, bahkan ninja terakhir dari Amerika namanya Tom Cruise. Nggak bisa dibendung. Budaya-budaya besar nggak bisa dibendung. Bangsa Malaysia mulai menata. Anak-anak Malaysia nggak bisa dibendung untuk bisa bertemu dengan bangsa Melayu dan bangsa-bangsa yang lain. Makanya anak-anak Malaysia yang kecil-kecil sudah mulai dikenalkan dengan perbedaan. Karena Malaysia dibangun oleh beberapa bangsa. Agar Malaysia tidak lupa dengan kekuatan bangsanya, anak-anak kecil diajarkan film Si Upin dan Si Ipin misalnya. Si Upin dan Si Ipin tidak boleh lupa bahwa bangsa Malaysia ada anak-anak India yang bersama-sama membangun bangsa. Mulai dikenalkan dengan tokoh kecil namanya Jarjit. Dia nggak bisa melupakan bahwa di Malaysia ada anak-anak bangsa Cina. Maka dikenalkan dengan tokoh kecil namanya Mei Mei. Dia nggak boleh lupa bahwa di sana ada anak-anak Indonesia. Maka dikenalkan dengan tokoh kecil namanya Susanti. Ini caranya orang-orang Malaysia. Di Jepang juga nggak bisa dibiarkan tanpa sejarah bahwa ada problem besar dulu pembantaian, peralihan dari Tokugawa ke restorasi Meiji. Agar anak-anak Jepang tidak lupa seperti itu, maka kemudian dibikinlah sebuah epos kecil di mana anak-anak Jepang dikenalkan dengan tokoh namanya Rory Kenshin atau si Kenji Himura dalam satu film sederhana anak-anak kartun yang namanya Samurai X. Nah, ini kan cara-cara yang akhirnya memang harus ditempuh agar budaya-budaya internasional yang masuk, yang nggak bisa dibendung dan sangat susah untuk membendungnya. Ini harus ada kompromi-kompromi kebudayaan. Kompromi-kompromi kebudayaan. Satu contoh misalnya, bukan hanya dalam kebudayaan, bahkan dalam agama. Bahkan dalam agama. Mayoritas Islam masih di Indonesia itu Islam. Sebagian besar adalah Muslim. Maka ketika bangsa ini punya Pancasila, maka kaum muslimin punya istilah-istilah yang masuk ke dalam istilah Pancasila. Mulai dari misalnya istilah kemanusiaan yang adil dan beradab. Adil itu bahasa Arab, al-adlu, dan adab itu juga bahasa Arab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Terus kemudian di situ ada kerakyatan. Satu sistem baru dulunya adalah sebuah sistem Indonesia ini sistemnya adalah sistem kerajaan. Ada raja, ada hamba, ada kawulo, ada gusti. Maka kemudian sistem baru yang di Indonesia para pendiri bangsa gak bisa lagi dengan sistem itu. Bahwa orang Indonesia harus saling bertanggung jawab antara yang dipimpin sama yang dipimpin. Maka kemudian menyerap dari bahasa Arab yang dikenal dengan istilah ra'iyah, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, yang akhirnya diserap ke bahasa Indonesia menjadi rakyat. Karena memberlakukan sistem demokrasi, maka semua harus saling bertanggung jawab. Maka bahasa yang dipakai adalah bahasa ra'iyah atau rakyat. Jadi ra'iyah atau rakyat itu, Mbak Tamara, sesungguhnya adalah bahasa Arab. Itu bahasa dari Rasulullah. Nah, rakyatan yang dipimpin oleh hikmah,
Hikmah itu juga bahasa Arab. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Hikmah. Dalam permusyawaratan, musyawarah itu juga menyerap dari bahasa Arab. Wasyawirhum fil amri. Perwakilan al-wakil. Loh, ini kan titik-titik kompromi yang nggak bisa dibendung. Makanya bahwa bangsa ini dimanapun, kalau kemudian menghadapi membendung semua bangsa, budaya, nggak bisa. Misalnya contoh, transnasional itu bukan cuman budaya. Transnasional ini misalnya mobil, itu transnasional. Orang Indonesia pakai mobil, orang Eropa juga pakai mobil. Nah, orang Indonesia juga pakai mobil. Nggak bisa dibendung, karena ini era mobil, suruh jalan kaki juga nggak bisa. Era pesawat ini juga bisa menjadi transnasional. Jadi yang namanya transnasional itu bukan cuma budaya, bahkan teknologi bisa menjadi transnasional. Bahkan manusia juga bisa menjadi transnasional, di mana perempuan Indonesia kadang yang akhir-akhir ini kalau disuruh memilih, kadang sebagian malah lebih mencintai orang-orang bule, orang-orang dengan wajah putih, wajah ganteng. Maka kemudian ya kalau yang kayak saya ya bisa kalah bersaing dengan yang dari Eropa. Maka kecenderungan perempuan Indonesia menikah dengan orang kulit putih juga nggak bisa dibendung. Jadi kecenderungan dengan orang kulit putih nggak bisa dibendung. Lah maka lahirlah namanya orang Indo, warnanya putih. Nah, orang suruh makan, anak-anak kecil kita suruh kembali makan ketela pohon, ya nggak bisa. Karena secara transnasional sekarang ada yang namanya makanan-makanan cepat saji, ada spaghetti, ada apa. Ini sesuatu yang memang susah, nggak bisa untuk dibendung. Tapi bangsa ini punya caranya. Makanya kadang kita lucu kalau lihat di sini. Apa yang datang pertama, itulah yang menjadi identitas berikutnya. Bangsa ini dulu jalan kaki, maka mengenal kemudian yang namanya motor. Nah, motor yang datang kebetulan Honda. Maka setelah itu seluruh yang datang yang berupa motor disebut Honda. Makanya di Indonesia ada namanya Honda Mio. Semenjak kapan Mio itu menjadi Honda? Sementara Mio itu Yamaha. Seluruh pompa air karena yang dulu Nimba di sini. Kemudian transnasional membawa namanya Sanyo seiring dengan datangnya listrik. Maka seluruh yang datang sekarang walaupun mereknya Panasonic disebut Sanyo. Nah, ini di Indonesia jadi nggak bisa. Ini makanya kejelian memahami bangsa ini adalah satu identitas di mana kita punya satu sistem yang sangat liat dalam membangun bangsa. Kayak ibu-ibu dulu walau wadah makanan itu adalah dari bambu atau dari kayu. Tapi kemudian ada wadah yang sangat sederhana dari kaleng kongwan. Makanya ibu-ibu kadang kalau hari lebaran bungkusnya kongwan, isinya rengginang. Itu bisa aja di Indonesia. Nah ini jadi agama juga Indonesia. Yang Islam juga berasal dari Arab. Yang Hindu berasal dari India. Nah kemudian ketemu dengan budaya masyarakat Nusantara. Nah, Wali Songo mempertemukan budaya Arab dengan budaya Indonesia. Dulu budayanya pakai jubah. Maka oleh para ulama di sini nggak bisa jubah itu dipakai untuk ke sawah nanam padi. Maka jubah dipotong. Yang atas namanya baju takwa, yang di bawah namanya sarung. Kenapa dinama sarung? Karena dulu dikenal dengan baju syar'i. Nah, potongannya itu agar tidak hilang identitas syar'inya, maka dikasih nama syar'un. Nah, orang Jawa dulu nggak punya huruf ain, punyanya monggo potongo, maka syar'un menjadi sarung. Nah, ini kan cara-cara nggak bisa, kan gitu. Wayang, Mahabharata, Ramayana, itu juga dulu sejarah awalnya dari India. Maka kemudian para wali, para ulama, para sini memasukkan wayang dengan budaya lokal. Kasih Semar, Gareng, Petruk, Bagong. Ya kan sama.
organ itu dari Eropa, gitar dari Eropa. Maka kemudian ketika masuk ke Indonesia, agar menjadi lebih ramah dengan Indonesia, tambah gamelan, kan sama, ya kan gitu. Nah, nggak bisa ditahan. Nama orang Indonesia ada yang menggunakan nama Eropa, Mbak Tamara Geraldine. Itu adalah nama dari Eropa untuk memberikan nama anak Indonesia. Namanya Eropa, wajahnya tetap Indonesia, loh kan gitu. Saya orang Indonesia dikasih nama Arab, Ahmad Muwafiq, wajahnya tetap wajah Indonesia, pecinya Bung Karno, loh kan. Lah kan itu tuh cara-cara, nggak bisa. Sekarang apakah kemudian Mbak Tamara terus tidak boleh naik pesawat? Ya tetap nggak bisa. Pesawat produk Eropa. Nah ini sebuah dunia baru, saling membutuhkan. Yang pergi haji ke Tanah Suci, yang menyiapkan pesawatnya orang Yahudi. Lah kan biasa produk Boeing sama produk Airbus. Nah ini dunia kayak begitu. Jadi semuanya sekarang bersifat internasional. Tapi semua bangsa punya caranya sendiri untuk mengadaptasi, untuk memahami, untuk menjadikan landasan-landasan kebudayaan. Jadi yang tidak boleh dilupakan adalah kita bangsa. Dan Bung Karno bisa waktu itu. Bung Karno mampu menjadi penyeimbang dari seluruh kepentingan, sehingga bangsa ini mampu tetap berada di atas sendi-sendi bangsanya sendiri, ada berdiri di atas kaki sendiri. Kenapa? Karena merespon konflik pecahnya Amerika sama Rusia setelah Hitler jatuh di 48. Jadi itulah Tamara ya. Jadi semuanya nggak bisa dibendung hari ini. Wong ini memang budaya transnasional. Tinggal bangsanya kayak apa. Amerika kalah di Vietnam, dia nggak bisa bohong bahwa dia kalah, tapi untuk menutupi itu dia bikin film Rambo 1 sampai 6 yang dia lakukan, ya kan? Bahwa sekarang Cina dia nggak bisa bendung, dia nggak bisa tahan. Maka agar dia tidak malu-malu banget, ketika bikin film 2020, maka kemudian kapalnya berlayar ke Himalaya, lu kan gitu. Gagal dengan Saddam Hussein, dia nggak bisa menutup, tapi untuk menghiburnya dia bikin film Hot Shot 1 sampai 2. Kegagalan operasional terorisme, dia bikin 12 Strong. Lah Indonesia juga punya caranya yang tidak boleh dilupakan, bahwa semua bangsa di dunia membangun kekuatan bangsanya, berdiri di atas sendi-sendi bangsanya, dan itu tidak boleh dilupakan. Karena kemanapun kita pergi, identitas kita sebagai sebuah bangsa akan ditanya, kamu dari mana? Dari Indonesia. Walaupun wajah kita wajah Eropa, walaupun nama kita nama Eropa, walaupun bernama Tamara Geraldine, masuk ke Eropa tetap ditanya, pasportmu mana? Kan gitulah, itulah bangsa Indonesia. Ya, terima kasih Mbak Tamara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu juga pengaruhnya banyak kepada bangsa Indonesia. Benturan antara Amerika dengan Cina, ya di Indonesia juga supporternya ada, supporternya yang pro Amerika dan supporter yang pro Cina juga ada. Tapi dulu ketika bangsa ini bentrok, zaman Bung Karno, ada yang pro Amerika, ada yang pro Soviet. Bung Karno dengan tegas bikin non-blok. Bahkan membangun sebuah konferensi besar namanya Konferensi Asia Afrika. Nah, benturan-benturan itu sesuatu yang sangat sulit untuk dihindari, sangat susah untuk dihindari. Karena bagaimanapun juga semua negara punya kepentingan. Semua negara punya kepentingan untuk memakmurkan dan mensejahterakan rakyatnya.
Itu sudah hukum alam. Hukum alam, apalagi Eropa. Eropa ini kalau punya kepentingan nggak bisa main-main terkait dengan rakyatnya. Negara-negara Eropa pasti akan lebih keras ketika menjamin kemakmuran rakyatnya. Karena mereka punya satu keadaan di mana mereka nggak bisa berbuat banyak ketika terjadi musim dingin. Ketika terjadi musim dingin, mereka benar-benar harus siap dan harus kuat. Cari sayur susah karena kena musim gugur. Musim gugur orang nggak punya sayuran di Eropa, maka sayur diawetkan. Mereka nggak punya ikan. Kalau musim dingin nggak punya pemanas, air conditionnya mati, mereka kedinginan. Kalau hawanya panas, mereka nggak punya pendingin, mereka kepanasan. Maka mereka akan selalu berebut resources terkait dengan bagaimana membangun energi menjamin keberlangsungan hidup rakyatnya. Lah di Indonesia ini kan negaranya lebih damai. Tidak ada musim dingin, tidak ada apa. Nah, benturan-benturan itu pasti terjadi. Nah, hari ini misalnya ya benturan-benturan yang sedang terjadi oleh Amerika dan oleh Cina. Nah, tinggal supporternya itu bisa macam-macam. Ada yang pakai supporter agama, ada yang apa. Atau kadang memang tidak ngerti dan asal mencoba membangun teori-teori konspirasi. Contoh yang terbaru, tiba-tiba ada yang mengatakan bahwa lagu Balonku Ada 5 adalah lagu yang dibikin untuk mencemooh kaum muslimin. Karena kenapa yang meletus cuman balon hijau, meletus balon hijau. Ini lagi tren kan sekarang. Ada yang lagi tren lagi ini mengatakan bahwa lagu Naik-naik ke Puncak Gunung adalah lagu kristenisasi karena banyak pohon cemara. Lah ya namanya di atas gunung itu adanya pohon cemara. Di atas gunung mana ada pohon pisang. Nah, ini orang ini kan sedang narik sana, narik sini. Nah, ini sesungguhnya adalah fenomena di mana setiap bangsa pasti akan mengalami dorongan-dorongan besar dari dunia internasional. Sama dengan Bung Karno. Ketika ke Belanda, Bung Karno itu untuk belajar teknik, belajar arsitek. Tapi begitu sampai di sana, beliau membaca buku yang ditulis oleh Ernest Renan yang berjudul What is the Nation? Apa itu sebuah bangsa? Yang akhirnya menginspirasi Bung Karno untuk membangun bangsa Indonesia. Nah, cara-cara seperti ini. Nah, ini kan butuh kecerdasan yang luar biasa. Dan PDI Perjuangan dalam hal ini mewakili ideologi besar yang pernah digagas oleh Bung Karno. Kan itu. Nah, kalau Bung Karno sudah tidak ada, sekarang yang ada Bung Rano Karno. Sama-sama ada Karnonya. Ya makanya sudah pas ini nggak bisa mata-mata dihindari. Jadi ini fenomena yang nggak mungkin bisa dihindari. Anak-anak disuruh tidak pakai WhatsApp, ya nggak bisa. Anak-anak disuruh tidak pakai iPad, iPhone, dan pun ya nggak bisa. Wong ini aman baru. Tapi bagaimana dalam akselerasi seperti ini, kakek buyut kita, nenek moyang kita sanggup membuat bangsa ini tetap tahan dan berada dalam situasi sanggup menghadapi tekanan-tekanan yang berskala internasional. Nah, begitu yang bisa saya sampaikan.